Lamine Yamal cedera parah. Hansi Flick ungkap permintaan ke timnas Spanyol. Manajer Barcelona Hansi Flick menyampaikan perkembangan terbaru mengenai cedera Lamine Yamal dan mengonfirmasi bahwa pihak klub meminta agar pemain muda tersebut dikeluarkan dari tim nasional Spanyol akibat kondisi cederanya. Pemain berusia 17 tahun itu mengalami cedera dalam kemenangan Barcelona 5-2 atas Red Star Belgrade di Liga Champions pada pertengahan pekan. Meskipun berhasil menyelesaikan pertandingan dengan bermain penuh, Yamal mengalami memar parah yang mengharuskan penanganan medis intensif. Dalam pernyataan resmi, tim medis Barcelona mengungkapkan bahwa Yamal mengalami memar yang cukup parah dan telah menjalani perawatan. Namun rasa tidak nyaman masih dirasakan olehnya sehingga membuat tim harus berhati-hati dalam menentukan kapan dia akan benar-benar pulih. Ketidaknyamanan ini mempengaruhi kesiapan fisiknya untuk tampil dalam pertandingan mendatang. Dia bahkan absen selama kekalahan 1-0 Barcelona melawan Real Sociedad tadi malam. Sebagai langkah antisipasi, klub pun meminta kepada Federasi Sepak Bola Spanyol agar mengizinkan Yamal beristirahat di Barcelona, tanpa harus bergabung dengan skuad untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark dan Swiss pada bulan November. Setelah kekalahan mengejutkan dari Real Sociedad, Flick menyebutkan bahwa Fermin Lopez yang menggantikan posisi Yamal di sisi kanan belum sepenuhnya berhasil memenuhi ekspektasi tim. Flick pun mengakui bahwa belum ada kepastian kapan Yamal akan pulih sepenuhnya, terutama mengingat jadwal padat yang akan dihadapi tim setelah jeda internasional. Dia berharap kondisi Yamal bisa membaik dan siap tampil dalam jadwal laga padat bulan ini. Setelah jeda internasional, Barcelona akan menghadapi serangkaian pertandingan penting, dimulai dengan laga tandang ke markas Celta Vigo pada 23 November. Barcelona berambisi mendatangkan pemain bintang. Barcelona sedang menjalani fase penting saat ini, yang jika dijalankan dengan benar, dapat meringankan perjuangan panjang klub melawan kemerosotan ekonomi. Memang Barcelona akan menerima dua dorongan finansial utama musim panas mendatang, satu dari kesepakatan Nike yang baru-baru ini diumumkan dan yang lainnya dari pembukaan Camp Nou. Meskipun Barca diperkirakan akan pindah ke Camp Nou akhir musim ini, klub akan mulai menuai keuntungan ekonomi mulai musim panas mendatang dan seterusnya. Mengingat hal itu, Toni Joan Martí menyatakan Joan Laporta sudah memimpikan perekrutan terbaik setelah peluncuran Spotify Camp Nou. Orang akan membayangkan klub dapat memprioritaskan perekrutan penyerang baru yang dapat menggantikan Robert Lewandowski di tahun-tahun mendatang. Barca mungkin juga ingin mendatangkan gelandang baru, terutama jika Frenkie de Jong akhirnya meninggalkan klub musim panas mendatang. Perekrutan bek kanan baru juga tidak dapat dikesampingkan mengingat kurangnya pilihan di posisi tersebut. Jika Barca berniat mengeluarkan banyak uang untuk pemain pada musim panas mendatang, tidak akan ada kekurangan opsi di pasar. Dalam upaya mereka untuk menggantikan Lewandowski, Barca mungkin mempertimbangkan untuk mendatangkan Victor Gyökeres yang baru-baru ini muncul sebagai target klub. Opsi besar lainnya untuk Barca dapat mencakup pemain seperti Alphonso Davies, Joshua Kimmich, atau Florian Wirtz karena mereka telah tampil baik di Bundesliga selama bertahun-tahun. Ide Laporta adalah merekrut seseorang yang dapat membantu Barca membuat pernyataan kepada seluruh Eropa, terutama setelah bertahun-tahun mencoba menemukan opsi yang hemat biaya di pasar. Oleh karena itu akan menarik untuk melihat bagaimana Presiden Barcelona menangani masalah ini. Nasihat dari Hansi Flick juga bisa sama pentingnya. Robert Lewandowski dikonfirmasi absen 10 hari bela Barcelona. Setelah pertandingan La Liga antara Barcelona melawan Real Sociedad pada Minggu malam, tim tersebut menghadapi beberapa masalah cedera yang melibatkan Frenkie de Jong dan Robert Lewandowski. Meskipun gelandang asal Belanda tersebut telah dipastikan tidak cedera, hal yang sama tidak berlaku untuk sang penyerang tengah. Bahkan Asosiasi Sepak Bola Polandia telah secara resmi mengumumkan bahwa Lewandowski tidak akan terlibat dalam pertandingan mendatang mereka bulan ini karena dia absen karena cedera punggung. Asosiasi Sepak Bola Polandia telah mengumumkan bahwa Robert Lewandowski tidak akan ambil bagian dalam kamp pelatihan tim nasional Polandia pada bulan November.
yang merupakan persiapan untuk pertandingan Liga Bangsa-Bangsa UEFA melawan Portugal dan Skotlandia. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Alasan absennya kapten tim nasional tersebut adalah cedera punggung yang dideritanya dalam pertandingan Liga melawan Real Sociedad yang membuatnya absen selama sekitar 10 hari. Lewandowski tampil sensasional musim ini meskipun ia harus mengakhiri rentetan golnya kemarin ketika golnya dianulir karena offside. Namun masalah punggungnya tampaknya tidak serius mengingat pernyataan dari Asosiasi Tim Nasional Polandia menyatakan bahwa ia hanya akan absen selama 10 hari. Dengan demikian harapannya adalah Lewandowski akan fit dan siap bermain saat Barcelona menghadapi Celta Vigo tepat setelah jeda internasional. Dengan cedera yang dialami Lewandowski maka menjadi pukulan telak untuk Barcelona yang sebelumnya juga sudah kehilangan Lamine Yamal selama 2 hingga 3 pekan setelah mengalahkan Real Sociedad. Barcelona blokir Gavi gabung timnas Spanyol di jeda internasional. Ada kabar menarik datang dari timnas Spanyol. Barcelona melarang pemain mereka, Gavi, untuk membela timnas Spanyol di jeda internasional kali ini. Pekan depan, jeda internasional akan kembali digulirkan. Negara-negara Eropa akan kembali bertanding di lanjutan UEFA Nations League 2024. Timnas Spanyol akan menghadapi 2 lawan berat, yaitu Denmark dan Swiss. Alhasil pelatih Luis de la Fuente memutuskan untuk memanggil pemain-pemain terbaiknya untuk tampil di ajang ini. Menurut informasi Fabrizio Romano, de la Fuente awalnya ingin menggunakan jasa Gavi di jeda internasional kali ini. Namun Barcelona memblokir permintaan tersebut. Menurut laporan tersebut, Barcelona memutuskan untuk tidak memberikan izin pada Gavi untuk bergabung dengan timnas Spanyol. Ini disebabkan sang gelandang baru pulih dari cedera panjang. Ia baru mendapatkan sejumlah menit bermain usai absen sekitar 1 tahun lamanya. Manajemen Barcelona menilai masih terlalu dini dan juga beresiko bagi Gavi untuk bermain di timnas Spanyol lagi. Alhasil mereka menolak permintaan de la Fuente untuk menggunakan jasa Gavi. Menurut laporan tersebut, de la Fuente bisa menerima penolakan Barcelona tersebut. Meski begitu, ia masih menaruh kepercayaan pada Gavi. Ia menilai sang gelandang akan menjadi pemain yang krusial bagi perjalanan timnas Spanyol. Alhasil de la Fuente berencana untuk memanggilnya di jeda internasional berikutnya dengan catatan ia tidak mengalami cedera pada saat itu. Dari skuad La Furia Roja yang dipanggil oleh de la Fuente, ada 2 debutan pada kali ini. De la Fuente memberikan kesempatan kepada Marc Casado dan Samu Omorodion untuk mencicipi bermain di tim utama Spanyol.